Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ini dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Kami akan mencoba membuat sebuah coaching ya dengan Alur Tirta. Di sini kami menyuguhkan 2 kasus ya, masing-masing mempunyai kasus yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Kahendarsa dari SMPN 1 Pendei, Kabupaten Garut. Kemudian rekan saya Bapak Kamaludin dari SMPN 1 Selawi, Kabupaten Garut juga. Kemudian kasus yang kami kedepankan yang pertama untuk kasus saya, yaitu tentang konsekuensi yang nilai ya yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kasus Pak Kamaludin yaitu permasalahan dalam kolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya kami akan langsung aja ke proses coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang dengan perjumpaan kita kali ini. Selamat sore juga, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, walaupun banyak pekerjaan hari ini, tapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ini yang perlu kita syukuri hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak, sangat senang sekali nih hari ini bisa berbincang. Barangkali ada yang bisa kita sharing Pak hari ini, Pak. Betul Pak, betul. Ini saya mempunyai masalah nih berkaitan dengan nilai siswa. Jadi masalahnya seperti ini Pak. Jadi setiap kali saya melakukan evaluasi dalam setiap pembelajaran, nilai siswa itu lumayan bagus Pak, di atas 75. Namun yang jadi masalah ketika saya mengadakan ulangan harian, itu biasanya jeda waktunya sebulan atau mungkin 3 minggu setelah pembelajaran itu. Ternyata ketika saya melaksanakan ulangan harian dengan materi yang waktu itu disampaikan, ternyata anak itu nilainya justru banyak yang di bawah 75. Itu membuat saya tidak puas, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang ingin didapat untuk hari ini, Pak, dari sharing kita kali ini, Pak, kira-kira? Yang mau didapat atau saya bertujuan gitu ya, mau menyampaikan masalah ini ke Bapak, mudah-mudahan ada solusinya. Dan saya mengharapkan konsistensi nilai dari anak ya. Jadi ketika waktu evaluasi pembelajaran dilaksanakan mereka dapat 75 atau bahkan ada yang lebih, saya pun mengharapkan seperti itu ketika dilaksanakan ulangan harian. Mungkin seperti itu Pak. Seperti itu ya. Tadi kan 75 ya. 75. Betul, 75 ya. Di ulangan harian ya. Betul. Di ulangan harian. Tapi apa yang seperti apa yang Bapak harapkan tadi itu bisa lebih detail Pak. Seperti apa harapan Bapak ini? Begini Pak, saya mengharapkan konsistensi nilai anak itu tetap, bahkan mungkin saya mengharapkan lebih meningkat Pak. Jadi ketika waktu itu 75, ketika ulangan harian bisa jadi justru bertambah nilainya. Dari 75 mungkin jadi 80 atau mungkin 85. Itu yang sangat saya harapkan Pak. Jadi konsekuensi ya. Jadi bahkan ada peningkatan nih Pak. Betul Pak, betul. Kemudian kekuatan apa Pak yang bisa Bapak lakukan, atau ada kekuatan kira-kira hal tersebut tadi untuk membuat anak lebih konsekuensi itu gimana Pak? Ada kekuatan apa yang mungkin bisa Bapak tularkan ke anak atau bisa membuat anak itu tetap konsekuensi dinilai? Mungkin bahkan sebetulnya begini Pak, saya menyadari ya sebetulnya ketika kita punya kelebihan pasti kita punya kelemahan ya.
Kelebihan saya justru sebetulnya saya sering mengingatkan ya, sering mengingatkan kepada siswa untuk terus belajar, jangan sampai, mereka melupakan apa yang sudah mereka dapat, yang sudah masuk ke kepala mereka. Kan Ya. memang kebiasaannya seperti itu, Pak. Jadi ketika anak sudah paham, itu disimpan dalam beberapa hari, itu jadi kabur Mhm. lagi gitu. Itu kan sering terjadi, Pak, ya. Mhm Nah, mhm. mungkin, kekuatan saya di sana akan dimaksimalkan, jadi selalu, istilahnya mengingatkan, Pak, ya, mengingatkan terus belajar, buka lagi, buka lagi agar mereka, jadi konsisten, Pak. Konsisten, oh seperti itu. Eh, itu mungkin kekuatannya ya tadi, dan juga tadi ada kelemahan mungkin ya, kelemahan. Betul, Pak, Eh, betul. untuk apa namanya, kelemahan tersebut mungkin yang seperti apa Pak? Kelemahan kelemahan. Saya merasakan seperti ini, Pak, saya kurang, kurang mengobservasi anak itu sebetulnya sih mereka itu seperti apa di rumahnya gitu ya. Itu yang memang jarang sekali saya lakukan. Jadi saya kurang mengetahui apa kondisi mereka di keluarga seperti apa, apakah mereka itu memang, dari keluarga yang sangat sibuk, Pak, bahkan kan ada seperti itu, Pak, ya. Ya, Anak itu justru ketika pulang sekolah membantu ibunya, apalagi ibunya misalkan pedagang, kemudian banyak adik atau apa, yang harus diurus ya anak-anak, ya, akhirnya anak tersebut, menjaga adiknya kadang, Pak, yang bahkan hmm, mereka tidak bisa belajar dengan tenang. Itu mungkin kekurangan saya, jadi belum begitu maksimal, Pak, saya belum mengobservasi mereka di belum keluarga. Seperti ya, itu, Pak. ya mungkin tadi kekuatan juga kekurangannya eh, untuk lebih bisa dievaluasi. Dan sekarang mungkin adakah perlakuan Bapak tadi ya, kalaulah anak tadi mungkin membantu orang tua atau apalah, biasanya anak diperlakukan seperti apa oleh Bapak di sekolah itu seperti seperti apa? Sebetulnya sih, saya awalnya memperlakukan mereka sama ya, Pak, ya, Ya, tanpa melihat kesiapan mereka, kemudian tanpa melihat minat dan bakat mereka, gitu ya. Namun memang ketika saya sudah mempelajari materi-materi yang ada di modul di pendidikan guru penggerak ini, saya sedikit bergeser Pak ya. Jadi ya, saya tidak melakukan mereka sama, gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan, Pak. Saya melirik dari kesiapan belajar mereka, kemudian dari minatnya, kemudian dari gaya belajarnya, Pak, atau profil belajarnya. oh, Seperti itu, Pak. seperti itu ya. Jadi perlakuan kita mungkin setelah kita mempelajari ya kemarin di guru pendidikan guru penggerak, memang ada hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan tadi Pak ya. Mungkin paradigmanya juga berbeda ya Pak dalam memperlakukan itu. Nah, Betul. eh, ketika memperlakukan anak seperti itu, apa ketika anak diperlakukan seperti itu, apakah ada beda? Ada yang beda? Apa ada perbedaan Pak? Ada, Pak, justru, saya itu takjub, Pak, dengan saya menerapkan diferensiasi ya dalam Ya. pembelajaran. Dulu-dulu itu nilai ketika mereka dikasih evaluasi setelah pembelajaran selesai, Pak, itu Mhm. justru nilai mereka tuh di bawah 75 sih, Pak, sebetulnya. Tapi ketika saya Ya, sudah melaksanakan diferensiasi, nilai mereka jadi naik gitu, 75 ke atas. mhm. Namun sayangnya itu setelah setelah itu disimpan beberapa minggu gitu, Ya, diadakan ulangan, jadi jelek lagi gitu, itu, Pak, ya. sebetulnya. Itu sepertinya hambatannya di sana ya Pak. Kadang-kadang Betul. anak mungkin ya. Berikutnya kira-kira rencana apa yang ingin dilakukan Pak? Ada rencana barangkali yang ingin Pak Eka lakukan untuk itu, untuk tadi apa supaya anak lebih konsekuen itu punya rencana apa? Apa ya, Pak, ya, untuk
Untuk menjadi anak konsisten Pak ya, apa ya, mungkin seperti ini Pak ya. Jadi ini hanya mengira-ngira saja Pak ya, mengira-ngira saja. Mungkin saya tadi kan lemah di apa, di observasi ke keluarga Pak ya. Observasi ya. Nah, Lebih survei ya ke ya setelah itu saya akan apa, memanfaatkan kekuatan saya tadi, yaitu saya selalu mengingatkan ya. Nah, berarti akan saya kolaborasikan mungkin Pak ya. Dan tadi kekuatan akan ditingkatkan, kemudian kelemahan akan saya buang dan akan saya rubah menjadi ya, kekuatan. ya Nah, bagus sekali itu. berarti Iya, begini Pak, mungkin ya kira-kira boleh ya. seperti ini. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang maksimal ya. Jadi saya akan menganalisa kesiapan mereka ulangan itu kapan Pak ya. Supaya mereka siap gitu kan. Ketika mereka menentukan hari, kapan saya nih siapnya hari ini, berarti mereka udah siap dengan apa-apanya Pak. Itu yang pertama. Ya, Kemudian yang kedua, saya akan melakukan tadi observasi gitu ya. Walaupun ya. memang waktunya mepet-mepet, saya akan memaksakan untuk itu Pak, agar nanti hasilnya maksimal. Kemudian saya juga akan menganalisa atau mengobservasi anak itu apakah memang dari keluarga berada atau tidak gitu ya, karena memang itu juga berpengaruh Pak kepada apa, Bagus sekali. kondisi mereka ketika melaksanakan ulangan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ada rencananya tadi apa, observasi ya ke keluarga mungkin. Betul. Jadi untuk rencana-rencana tersebut kira-kira kapan Pak? Eh, Kapan bisa memulai hal tersebut? Akan secepatnya Pak, akan Observasi. secepatnya mungkin di ulangan berikutnya itu akan saya terapkan ini Pak. Mudah-mudahan ini membuahkan Iya, hasil yang maksimal, karena saya berpikir uh, ketika kita dalam keadaan yang tidak kondusif, kemudian kita disuguhkan dengan soal, pasti nilainya bakal jelek Pak. kelemahan, kemudian dengan rencana tadi ini lebih ke apa namanya ya, lebih situasi ya, lebih ke situasinya di daerah Bapak kalau dilakukan seperti itu bagaimana? Ya, tindak Sebetulnya gini lanjut. Pak, kalau dilihat dari situasi memang sih kendalanya banyak Pak ya. Ketika saya observasi ke setiap anak, di saya kan medannya di kampung Pak ya, Ya, jadi aduh sangat sulit. Tapi mau tidak mau itu harus saya tempuh Pak ya, harus ya karena berarti memang uh, karena saya mau mendapatkan hasil yang optimal. Dan ya, saya akan apa ya Pak ya, akan mungkin membuat jadwal ulangan nanti ditera sebelum apa ya, sebelum pembelajaran awal Pak ya, di ya, awal tahun saya akan memampangkan di minggu keberapa atau di bulan keberapa akan diadakan ulangan siap. agar mereka lebih siap Pak. Ya. Seperti itu Pak. Ya, tadi ya apa yang telah kita bicarakan, sharing kita hari ini mungkin ya seperti itu. Jadi sebetulnya sudah ada ya Pak rencana, kemudian tindak lanjut. Insya Allah lah tindak lanjutnya juga ada mungkin dari rencana tersebut. Jadi tanggung jawab lah, lebih kepada tanggung jawab ya. Sudah. Mungkin apa yang didapat dari sharing kita hari ini Pak? Saya secara tidak disadari Pak, apa ya, luar biasa ya. Jadi Bapak itu menggiring oleh sebuah pertanyaan, tapi saya jadi bisa menemukan sendiri Pak ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Pak. Saya menjadi lega nih. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan nanti membuahkan hasil yang maksimal. Saya jadi lega Pak. Ya, Alhamdulillah mendapat solusi, walaupun memang ini masih dalam tahap kira-kira, mudah-mudahan nantinya akan sukses Pak ya. siap. Semoga ya sukses. Saya tunggu kabar dari tadi rencana Pak, rencana kemudian ya tindak lanjut ya. Saya tunggu kabar selanjutnya biar kita Siap, nanti siap sharing Pak. lagi Siap Pak. hasil. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ya banyak nih. sama-sama. Mohon maaf ya hari ini mungkin seperti itu. Eh, Alhamdulillah kita sudah sharing ya sedikit tentang bagaimana tadi kendala-kendala atau hambatan untuk konsekuensi siswa. Terima kasih Pak Betul, Eka betul. Sama-sama Pak, sama-sama.